Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Pada saat ini kita meneruskan sesi yang kedua berkaitan dengan tema kita, norma kehidupan dalam kerajaan Allah, Matius 5 ayat 1-12. Kita membaca dari Matius 5 ayat 1-12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ucapan-ucapan bahagia Yesus ini merupakan rangkuman pendek, kalimat-kalimat pendek yang merangkum pengajaran Yesus yang utama, yang kemudian juga dijelaskan, dipaparkan lewat perumpamaan-perumpamaan dan pengajaran-pengajaran Yesus yang lain. Maka ucapan-ucapan bahagia ini merupakan norma kehidupan dalam kerajaan Allah. Dan ada 5 hal yang saya mau tekankan singkat sebagai pendahuluan untuk memahami ucapan-ucapan bahagia ini. Pertama adalah ucapan bahagia Yesus, pemberi kebahagiaan dan sukacita sejati. Ucapan bahagia Yesus, pemberi kebahagiaan dan sukacita sejati. Inilah tujuan daripada ucapan-ucapan bahagia Yesus. Diawali dengan kata berbahagialah kamu, dan diakhiri dengan kata bersukacitalah, bergembiralah kamu di ayat yang ke-12. Artinya tujuan itu adalah supaya kita memperoleh kebahagiaan dan sukacita sejati. Kata makarios, berbahagialah, artinya benar di hadapan Allah atau sepadan dengan kehendak Allah. Berarti pada saat kita melakukan kehendak Allah, maka kita akan memperoleh kebahagiaan dan sukacita yang sejati. Di luar itu, dalam dunia kita hanya akan memperoleh tetesan-tetesan kebahagiaan atau sukacita yang semu saja. Kita baca, kita lihat bahwa kebahagiaan sejati diperoleh manusia dalam hubungan dengan Allah. Manusia diciptakan dalam hubungan dengan Allah. Pada saat hubungan dengan Allah putus, relasinya putus, maka itulah awal daripada ketidakbahagiaan dan juga penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Dengan demikian maka Yesus memberikan kebahagiaan tujuannya. Bukan mau menindas kita, bukan mau menekan kita, tapi dia mau memberikan kebahagiaan dan sukacita yang kekal, yang abadi, yang sejati bagi kita pada saat kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang ditawarkan, dikatakan oleh Yesus di sini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ucapan bagi Yesus merupakan sebuah terang, sinar cahaya yang begitu besar yang memurnikan kita. Sinar terang cahaya yang memurnikan kita. Artinya, ucapan bagi Yesus ini sebagai cermin yang juga menunjukkan semua debu, semua kelemahan, semua motivasi kita yang tidak murni, semua aspek dosa, kehidupan, kesalahan yang kita lakukan, semuanya akan diterangi oleh terang cahaya Tuhan, sehingga mungkin tidak menyenangkan, tidak menyamankan, tapi hal tersebut menyembuhkan kita, menolong kita, agar kita kembali kepada Tuhan, agar kita kembali dalam relasi dengannya, dan dapat mengalami kebahagiaan dan sukacita sejati. Maka kita harus bersedia untuk mau diterangi, kita harus bersedia untuk mau disinari, dikoreksi oleh Tuhan. Maka pertanyaanlah sejauh mana kita bersedia dikoreksi dan diterangi oleh Tuhan. Maka setiap ucapan bagi Yesus akan menerangi kita, akan mengoreksi kita, dan kita harus bersedia untuk mau diterangi. Karena manusia cenderung mencari kegelapan, pelari daripada terang Tuhan, tapi kita harus berani melangkah kepada terang Tuhan. Karena pada saat kita melangkah kepada terang Tuhan, maka kita akan disembuhkan, kita akan diselamatkan. Beranikanlah dirimu, engkau akan diselamatkan, engkau akan dipulihkan, engkau akan disembuhkan. Yang ketiga, secara singkat adalah ucapan bagi Yesus merupakan syarat masuk dan hidup dalam kerajaan Allah. Merupakan syarat masuk dan hidup dalam kerajaan Allah, berarti bahwa kita harus lihat bahwa kedelapan ucapan bagi Yesus ini sangat-sangat penting.
bahwa kita harus memperhatikannya, karena semuanya sebagai kesatuan, keutuhan yang penting. Tidak boleh kita pilih-pilih, dan berlaku untuk semua orang, bagi rohaniawan, bagi warga jemaat, semua, kepada semua kita berlaku hal ini. Dan berarti ke-8 syarat ini harus kita perhatikan agar kita bisa masuk kerajaan surga dan hidup dalam kerajaan surga, atau hidup dalam kerajaan Allah. Masuk kerajaan Allah harus memperhatikan 8 prinsip ini. Maka ini yang berlaku sebagai nilai-nilai Allah. Ini yang Allah inginkan. Dan jelas kita hanya dapat melakukannya kalau kita dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kita mengandalkan diri kita sendiri tidak mungkin. Tapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, kita dapat sungguh-sungguh memperhatikan syarat-syarat dan norma-norma untuk hidup dan masuk dalam kerajaan surga. Yang penting harus ada kesediaan, kemauan dari pihak kita. Yang keempat, secara singkat, ucapan bahagia menekankan pembaharuan karakter atau sikap dan tindakan. Pembaharuan karakter dan sikap dan tindakan. Artinya 2 hal, karakter, sikap, dan tindakan. Maka ada 8 ucapan bahagia ini dibentuk dalam dua bait puisi Ibrani. Ucapan bahagia pertama sampai keempat berkaitan dengan hal karakter, sikap. Sedangkan ucapan bahagia yang kelima sampai ke-8 berkaitan dengan tindakan. Nah, dan ke-8 ucapan ini saling berkaitan. Misalnya, ucapan bahagia yang pertama, miskin di hadapan Allah, berkaitan dengan ucapan yang kelima, murah hatinya. Yang kedua, berduka cita berkaitan dengan suci hatinya, yaitu ucapan yang ke-6. Ucapan ketiga, lemah lembut, berkaitan dengan membawa damai, yang ke-7. Lapar dan haus akan kebenaran, berkaitan dengan dianiaya karena kebenaran, bagian ke-8. Sehingga saling berkaitan. Nah, 4 ucapan bahagia pertama berkaitan dengan sikap, 4 yang kedua berkaitan dengan tindakan, yaitu yang ucapan ke-5 sampai yang ke-8. Yesus memulai dengan perubahan sikap, pembaharuan karakter. 4 yang pertama berkaitan dengan pembaharuan sikap karakter, karena pembaharuan karakter yang akan menentukan untuk perubahan tindakan. Sehingga dengan demikian, antara sikap dan tindakan merupakan satu kesatuan. Yesus sempurna adanya. Dan Yesus juga katakan bahwa kita pun juga harus sempurna. Matius 5:48, bahwa kita pun dipanggil untuk menjadi sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna adanya. Dan hanya Yesuslah yang sempurna dalam sikap dan tindakan yang satu. Dan kita dipanggil untuk menyatukan sikap dan tindakan. Ini merupakan proses seumur hidup. Tapi kita harus bersedia untuk mau katakan, Tuhan, aku mau diperbaharui karakter sikap saya dan diperbaharui tindakan saya supaya ada kesatuan antara karakter sikap dan tindakan saya. Itulah yang diinginkan oleh Yesus. Yang ke-5 secara singkat adalah bahwa ucapan bahagia menunjukkan perbedaan yang besar antara warga kerajaan Allah dengan warga dunia. Ada perbedaan besar antara warga kerajaan Allah dengan kerajaan dunia. Artinya bahwa harusnya orang Kristen tampil beda, orang percaya berbeda dengan dunia ini, mempunyai norma, nilai-nilai yang berbeda, penekanan yang berbeda, arahan yang berbeda, orientasi yang berbeda. Dan supaya apa? Supaya orang percaya, orang Kristen, gereja ada dalam dunia untuk menjadi garam, menjadi terang, tapi jangan sampai diracuni oleh dunia. Kita harus menggarami, menerangi dunia, dan jangan sampai kita diracuni oleh dunia. Nah, perbedaan mendasar biasanya ada dalam 4 hal, saya mau sebutkan singkat. Perbedaan mendasar pertama adalah apa yang dibanggakan. Apa yang dibanggakan? Dunia membanggakan posisi, jabatan, kekayaan, kemewahan, kecantikan, ketampanan. Dan itu yang dibanggakan oleh dunia materi, kesukaan, itulah yang dibanggakan oleh dunia. Tapi orang Kristen, warga kerajaan Allah harusnya membanggakan penerimaan Allah, membanggakan kasih Allah, penghargaan Allah, membanggakan karya Allah, bukan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa apa yang dicari, dunia mencari kesenangan, kekayaan dalam dunia ini, jabatan, semua hal yang tidak salah sebenarnya. Semua hal yang perlu kita usahakan dalam pekerjaan di tengah-tengah dunia ini. Tapi jangan menjadikan dasar kehidupan kita. Jangan jadikan sebagai orientasi. Orientasi orang percaya harusnya adalah sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran Tuhan, kehendak Tuhan di atas semua hal yang lain. Karena kalau tidak, maka kita akan mulai menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kita. Maka kebenaran Allah,
kehendak Allah harus kita lakukan di atas segala sesuatu. Dan pada saat kita berorientasi kepada kebenaran Allah, maka kita akan beroleh kebahagiaan dan sukacita. Yang ketiga adalah apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan oleh manusia dunia. Dia mementingkan dirinya sendiri. Dia membuat sesuatu untuk mencapai keuntungannya sendiri, bukan melihat orang lain. Aku, dan aku lagi. Warga kerajaan Allah berbeda. Kita melihat kepentingan orang lain, kita melihat kepentingan Allah di atas segala sesuatu. Itu yang merupakan dasar. Kita yakin bahwa Allah bertujuan baik, bermaksud baik. Pada saat kita melakukan kehendaknya, maka kita pun akan memperoleh kebahagiaan dan juga sukacita. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Berarti bahwa kita yakin bahwa Tuhan akan menambahkan sukacita, kebahagiaan pada kita pada saat kita melakukan kehendaknya. Dan yang keempat, apa yang dipercayai. Apa yang dipercayai manusia dunia percaya dunia ini sementara, dan dia harus mengejar segala sesuatu pada saat sekarang. Semua tertekan pada kekinian. Tapi manusia kerajaan Allah berbeda. Dia melihat bahwa ada kerajaan Allah yang kekal. Berarti dia tahu bahwa ada banyak hal kita peroleh saat ini, tapi banyak hal juga kita peroleh dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kedua-duanya ada keseimbangan. Kita mengupayakan kebahagiaan dengan melakukan kebenaran Tuhan. Akan peroleh kebahagiaan sukacita di dunia ini, tapi juga sekaligus kita peroleh sukacita, kedamaian dalam kebahagiaan dalam kehidupan kekal. Maka warga kerajaan Allah berbeda dengan apa yang dibanggakan, apa yang dicari, apa yang dilakukan, dan apa yang dipercayai. Pada akhirnya, mari sama-sama kita sungguh-sungguh katakan, Tuhan, kita mau menjadikan Yesus sebagai pemberi kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan saya. Yang kedua, kita katakan, aku mau disinari, diterangi oleh firman Tuhan, agar aku menjadi sembuh, dipulihkan, agar aku sungguh-sungguh boleh hidup sepadan dengan kehendak Tuhan. Aku mau mengaku dosa saya, kesalahan saya, pelanggaran saya di hadapan Engkau. Ketiga, kita mau hidup dengan syarat kerajaan Allah. Mau menerima ucapan bahagia Yesus sebagai syarat masuk dan hidup dalam kerajaan Allah. Dan yang keempat, kita mau diperbarui karakter kita, sikap kita, tindakan kita bersedia untuk mau diubahkan. Dan yang kelima, kita juga mau tampil beda. Kita mau tampil beda tengah-tengah dunia dengan apa yang kita banggakan, yaitu kehendak Allah, penerima Allah. Apa yang kita cari, kebenaran Allah. Apa yang kita lakukan, firman Allah kepada sesama kita, manusia. Dan terakhir, apa yang kita percayai, bahwa Tuhan pemberi kebahagiaan sukacita kita. Dia akan memberikan kebahagiaan pada kita, baik kehidupan sekarang dan kekal selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.